Halo semuanya, perkenalkan saya Ekon Furkonah, mahasiswi BK Angkatan 2024 dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kali ini saya akan membahas mengenai keterampilan attending dan keterampilan 3M. Di sini saya akan membahas mengenai definisi, tujuan, aspek, prosedur, dan juga kelebihan dan kekurangan dari attending dan 3M itu. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai definisi dan tujuan dari attending. Definisi dari attending adalah kemampuan konselor untuk memberikan perhatian penuh kepada konseli baik secara verbal maupun nonverbal, agar konseli itu merasa dihargai, diterima, dan nyaman dalam proses konseling. Selanjutnya dari tujuan attending. Yang pertama ada membuat konseli merasa didengarkan dan difahami. Yang kedua, membangun hubungan antara konselor dan konseli. Yang ketiga, mendorong konseli untuk lebih terbuka. Yang keempat, menciptakan suasana aman dan nyaman. Selanjutnya ada aspek utama dari attending itu sendiri, teman-teman. Aspek utama attending ada 3. Yang pertama ada kontak visual. Kontak visual itu seperti apa sih? Kayak menatap konseli secara wajar, tidak menatap tajam atau menghindar dari tatapan konseli. Contohnya kayak konselor tuh melihat konseli sambil mengangguk ringan, seperti itu. Yang kedua ada bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu kayak posisi tubuh menghadap konseli, tidak sedikit condong tapi tidak juga menyilangkan tangan. Duduknya tuh agak maju supaya tanda si konselor ini tertarik untuk mendengar cerita konselinya. Selanjutnya ada sikap verbal. Yang ketiga itu sikap verbal, teman-teman. Sikap verbal tuh kayak gimana sih? Kayak menggunakan kata-kata kayak iya, oh baik, lanjutkan, seperti itu, teman-teman. Terus mungkin tambahan juga ada penggunaan ekspresi. Jadi ketika konseli itu merasa sedih, wajah kita tuh berempati juga seperti kondisi konselinya. Nah, di slide ini juga ada tahapan atau prosedur dari attending. Yang pertama itu menyambut konseli dengan ramah. Ketika konseli datang, kita menyapa, halo, bagaimana kabarnya, seperti itu. Yang kedua ada menunjukkan perhatian melalui kontak mata. Dengan memperhatikan itu konseli merasa dihargai dan diperhatikan. Yang ketiga ada mendengarkan tanpa memotong. Tentu sebagai konselor kita mendengarkan sampai konseli selesai berbicara. Yang keempat memberi respon sederhana seperti tadi anggukan, terus memberi jawaban ya baik, lanjutkan. Terus yang kelima ada menjaga fokus selama konseling. Tentu selama proses konseling kita tidak terdistract dengan hal lain. Selanjutnya di slide ini kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari attending itu sendiri, teman-teman. Jadi yang kita lakukan itu pasti ada kelebihan baiknya, buruknya. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai kelebihannya. Kelebihannya itu yang pertama membuat konseling itu merasa dihargai nih lewat keterampilan attending. Terus yang kedua mempermudah konseli itu lebih terbuka. Yang ketiga meningkatkan kepercayaan diri juga dari konselinya. Yang keempat ada membantu proses konseling itu lebih efektif. Nah, tadi sudah dibahas mengenai kelebihannya, kekurangannya kita bahas juga. Yang pertama ada jika berlebihan tuh proses keterampilan attending ini membuat konselor itu tidak nyaman gitu tuh. Kayak terus menatap, terlalu menatap, itu kan bisa jadi konselor itu tuh tidak nyaman. Yang kedua ada bisa terlihat tidak alami jika dipaksakan. Jika konselor itu tidak mempunyai keterampilan dalam attending, itu bisa terlihat dan jadinya kayak dipaksakan. Yang ketiga membutuhkan latihan agar lebih natural. Tentu konselor harus terus belajar dalam melakukan keterampilan ini supaya terlihat lebih natural. Nak Dewi, masuk, silahkan duduk. Iya, terima kasih Pak. Yo, mari, silahkan. Iya Pak. Sebentar ya, saya. Ya, silakan Pak. Iya Pak, maaf Pak, saya ini ganggu nggak Pak? Oh, enggak sama sekali. Saya memang meluangkan waktu jam ini khusus untuk konseling sama Mbak Dewi. Ini ada yang bisa Bapak bantu apa ya? Oh, iya Pak, jadi gini.
Baik, karena tadi sudah membahas mengenai attending, sekarang kita bahas mengenai 3M. 3M itu apa sih sebelum kita tahu definisi dan tujuan dan selanjutnya? Jadi 3M itu mendengar, memahami, dan merespon. Nah, langsung saja definisi dari 3M itu kemampuan dasar konselor yang meliputi mendengarkan dengan baik, memahami perasaan konseli, dan memberikan respon yang tepat dalam sesi konseling. Tujuannya itu ada juga teman-teman. Yang pertama ada memahami masalah konseli secara utuh, yang kedua memberikan respon yang tepat, yang ketiga membantu konseli merasa dimengerti, yang terakhir itu mendukung proses pemecahan masalah si konseli dalam proses konseling. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek dan tahapan atau prosedur dari 3M, keterampilan 3M itu teman-teman. Sebenarnya sudah secara jelas terlihat ya teman-teman, aspek dari 3M itu apa. Jadi kayak mendengar, memahami, dan merespon. Cuman kita di sini saya akan memberikan contohnya. Yang pertama mendengar. Mendengar tuh kayak gimana? Kayak fokus pada apa yang disampaikan konseli tanpa mengganggu konseli selama bercerita. Yang kedua ada memahami. Memahami itu kayak gimana? Kayak menangkap makna dan perasaan di balik cerita konselinya. Selanjutnya yang ketiga ada merespon. Merespon tuh kayak gimana? Dengan memberikan tanggapan yang sesuai dan membantu konseli selama sesi konseling. Selanjutnya ada tahapan dan prosedur. Yang pertama ada mendengarkan cerita konseli secara aktif. Tentu dalam proses konseling, konselor dan konseli duduk berhadapan, lalu konselor mendengarkan cerita konseli secara aktif. Yang kedua, mengidentifikasi isi dan perasaan dari konselinya. Tentu setelah mendengarkan cerita, konselor mengidentifikasi isi dan perasaan konseli itu seperti apa. Yang ketiga ada memahami sudut pandang konseli. Yang keempat ada memberikan respon yang empatik. Yang kelima ada mengklasifikasi jika perlu. Nah, seperti keterampilan attending yang tadi, keterampilan 3M juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari keterampilan 3M yang pertama ada membantu konseli merasa dipahami, tentu dengan cara mendengarkan, merespon, itu kan merasa dipahami. Yang kedua ada meningkatkan kualitas komunikasi, tentu ya seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi karena aspek utamanya itu ada 3 tadi, jadi lebih kualitas komunikasinya lebih baik. Yang ketiga membantu menentukan inti masalah. Yang keempat, yang terakhir membuat konseling lebih efektif. Nah, itu kelebihannya. Terus selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama ada butuh konsentrasi yang tinggi. Tentu karena 3 aspek tadi harus dilakukan secara bersamaan, tentu konselor itu membutuhkan konsentrasi yang tinggi dalam proses keterampilan ini. Yang kedua, jika salah memahami bisa memberikan respon yang keliru. Tentu ya teman-teman, karena konselor juga manusia, kadang memiliki kekeliruan. Yang ketiga, tidak mudah dilakukan tanpa latihan. Tentu semua proses ada latihannya. Dan 3M ini jika tidak dilatih terus-menerus, itu akan bias terhadap konselinya. Baik, karena saya sudah menjelaskan mengenai keterampilan attending dan keterampilan 3M, sebagai kesimpulan, keterampilan attending dan keterampilan 3M merupakan kemampuan dasar yang sangat penting dalam proses konseling. Keterampilan attending membantu konselor menunjukkan perhatian penuh sehingga konseli merasa nyaman dan dihargai. Sedangkan keterampilan 3M, yaitu mendengar, memahami, dan merespon, itu membantu konselor dalam memahami masalah konseli secara lebih dalam dan memberikan respon yang tepat. Tentu, kedua keterampilan itu saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Karena tanpa attending, konseli akan sulit merasa nyaman. Dan tanpa 3M, konselor akan sulit memahami serta membantu konseli secara efektif. Oleh karena itu, seorang konselor perlu melatih kedua keterampilan ini agar proses konseling dapat berjalan dengan baik, efektif, dan memberikan manfaat bagi konseli. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.